Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPAS terintegrasi, jenjang MI tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Berdasarkan ayat tersebut, cabang ilmu hayati yang berkaitan adalah pembahasannya sebagai berikut. Ayat tersebut berkaitan dengan Allah SWT mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam yang mencakup pengetahuan luas tentang alam. Tindakan pemberian pengetahuan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi dan pengelompokan yang merupakan prinsip dasar dalam bidang taksonomi. Taksonomi berurusan dengan identifikasi, penamaan, dan klasifikasi organisme. Ini melibatkan pengorganisasian berbagai macam kehidupan ke dalam sistem hierarki yang mencerminkan hubungan evolusi dan karakteristik bersama mereka. Pendekatan sistematis ini sejalan dengan penekanan ayat tentang kemampuan Nabi Adam untuk mengenali dan membedakan antara ciptaan yang berbeda. Nah, sementara etologi berkaitan dengan studi perilaku hewan, ekologi berkaitan dengan studi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan teratologi berkaitan dengan studi tentang kelainan. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C. Taksonomi. Soal berikutnya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Terjemahan dari Quran Surah An-Nahl ayat 68. Simbiosis. Apakah yang menggambarkan lebah dengan organisme lain dalam ayat tersebut? Pembahasannya sebagai berikut. Ayat dari Surah An-Nahl ayat ke-68 menjelaskan bagaimana lebah diilhami untuk membuat sarang di berbagai tempat dan mencari makanan dari berbagai buah-buahan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan penyerbukan, tafsir dan penelitian terkait ayat ini menyoroti hubungan simbiosis antara lebah dan bunga yang merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Mutualisme. Soal berikutnya, An-Naml merupakan nama hewan yang ada dalam nama surah di Al-Quran. Ciri-ciri yang tidak menunjukkan hewan tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Kita tahu An-Naml itu artinya adalah semut. Ciri-ciri semut sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya yang eusosial, yaitu hidup membentuk koloni yang memiliki hubungan erat dan memiliki pembagian tugas antara jenisnya. Kemudian, tubuh semut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Selanjutnya mempunyai mata majemuk. Selanjutnya memiliki 3 pasang kaki. Selanjutnya tidak mempunyai sayap. Dan terakhir, ciri-cirinya mempunyai antena sebagai indera peraba untuk mengetahui kondisi sekitar. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Tubuh beruas-ruas berkaki 8. Soal berikutnya, Hamdan hendak melakukan percobaan dengan serangkaian metode ilmiah untuk meneliti pengaruh faktor yang pengaruhi terhadap perbungaan krisan. Salah satu langkah metode ilmiah yang dilakukannya berdasarkan ayat berikut. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Terjemahan Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Berdasarkan ayat tersebut, variabel bebas yang tidak bisa dikendalikan dalam penelitian Hamdan adalah pembahasannya sebagai berikut. Variabel bebas adalah faktor yang dimanipulasi atau diubah dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam penelitian pengaruh faktor terhadap perbungaan krisan, Hamdan mungkin ingin melihat bagaimana intensitas cahaya, suhu, atau kelembaban mempengaruhi pertumbuhan bunga. Nah, dari semua faktor, intensitas cahaya adalah faktor yang sulit dikendalikan sepenuhnya di alam terbuka. Meskipun Hamdan dapat menggunakan alat untuk mengatur intensitas cahaya, ada faktor lain seperti cuaca dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang diterima tanaman secara alami. Oleh karena itu, intensitas cahaya menjadi variabel bebas yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Jumlah intensitas cahaya matahari. Soal berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu an
berkata, "Aku pernah melihat Nabi SAW memakan dengan lahap labu yang ada di tepi bejana, maka aku selalu menyukai labu sejak saat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyukai labu karena memiliki manfaat kesehatan. Labu sendiri memiliki indeks glikemik rendah sehingga sangat baik untuk dikonsumsi penderita. Pembahasannya sebagai berikut. Manfaat labu salah satunya adalah mengontrol kadar gula darah. Labu memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Serat dalam labu juga membantu memperlambat penyerapan glukosa, sehingga labu sendiri sangat baik untuk dikonsumsi penderita diabetes atau kencing manis. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, kencing manis. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.